Masih banyak kisah yang menarik dari perjalanan karir Presiden Soekarno. Cindy Adams, dalam biografinya, Soekarno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, menyampaikan dialog antara Bung Karno dengan Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman saat detik-detik agresi militer Belanda, tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dua jam sebelum pendaratan pasukan Belanda, Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman yang masih berumur 30 tahun membangunkan Bung Karno. Setelah menyampaikan informasi yang diterimanya terlebih dahulu, Sudirman mendesak Bung Karno ikut dengan dia ke hutan sambil mengenakan pakaianku cepat-cepat. Bung Karno berkata, "Dirman, engkau seorang prajurit, tempatmu di medan pertempuran dengan anak buahmu, dan tempatmu bukanlah pelarian bagi saya. Saya harus tinggal di sini, dan mungkin bisa berunding untuk kita dan memimpin rakyat kita semua," kata Bung Karno ketika itu. Kemungkinan Belanda mempertaruhkan kepala Bung Karno. Jika Bung Karno tetap tinggal di sini, Belanda mungkin menembak saya. Dalam kedua hal ini, saya menghadapi kematian. Tapi jangan khawatir, saya tidak takut. Anak-anak kita menguburkan tentara Belanda yang mati. Kita perang dengan cara yang beradab. Akan tetapi, Sudirman mengepalkan tinjunya. Kami akan peringatkan kepada Belanda, kalau Belanda menyakiti Soekarno, bagi mereka tak ada ampunan lagi. Belanda akan mengalami pembunuhan besar-besaran. Sudirman melangkah keluar dan dengan cemas melihat udara. Ia masih belum melihat tanda-tanda. "Apakah ada instruksi terakhir sebelum saya berangkat?" kata dia. "Ya, jangan adakan pertempuran di jalanan dalam kota. Kita tak mungkin menang. Akan tetapi, pindahkanlah tentaramu keluar kota Dirman dan berjuanglah sampai mati. Saya perintahkan kepadamu untuk menyebarkan tentara ke desa-desa. Isilah seluruh lurah dan bukit. Tempatkan anak buahmu di setiap semak belukar. Ini adalah perang gerilya semesta. Sekalipun kita harus kembali pada cara amputasi tanpa obat bius dan mempergunakan daun pisang sebagai perban, namun, jangan biarkan dunia berkata bahwa kemerdekaan kita dihadiahkan dari dalam tas seorang diplomat. Perlihatkan kepada dunia bahwa kita membeli kemerdekaan itu dengan mahal, dengan darah, keringat dan tekad yang tak kunjung padam," kata dia. "Dan jangan keluar dari lurah dan bukit hingga presidenmu memerintahkannya. Ingatlah, sekalipun para pemimpin tertangkap, orang yang di bawahnya harus menggantikannya, baik ia militer maupun sipil. Dan Indonesia tidak akan menyerah." Sebelumnya, Presiden Soekarno menyarankan agar Jenderal Sudirman menjalani perawatan saja karena penyakit Sudirman pada waktu itu tergolong parah. Yang sakit itu Sudirman, Panglima Besar tidak pernah sakit. Itu jawaban sang jenderal. Sementara itu, Belanda sudah menguasai lapangan udara Maguwo. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, pasukan Baret Hijau Belanda bergerak memasuki kota. Tujuan mereka menangkap Soekarno-Hatta dan pejabat Republik Indonesia lain. Tak butuh waktu lama untuk mencapai Istana Negara. Pertahanan TNI yang tersisa terlalu lemah untuk menghentikan gerak maju pasukan komando Belanda pimpinan Letkol Van Beek. Demikian ditulis dalam buku Dorstrot naar Jogja yang ditulis Julius Poort terbitan Kompas. Belanda merasa menang saat itu. Mereka mengira sudah melumpuhkan pemerintahan Indonesia, tapi mereka tak berhasil menangkap Jenderal Sudirman. Sebelumnya, Kolonel Van Lengen mengira Sudirman masih berkumpul di istana bersama Soekarno dan pejabat lain. Ternyata, saat pasukan Baret Hijau mengepung istana, Sudirman telah berangkat untuk memulai perang gerilya. Jenderal yang sakit-sakitan itu pantang menyerah. Sudirman menolak permintaan Soekarno untuk bersembunyi di dalam kota dan menunggu sakitnya sembuh. Dengan paru-paru hanya sebelah, Sudirman menunjukkan tekadnya sebagai panglima pemimpin pasukan. Pada Sudirman, Republik yang masih muda ini berharap. Sudirman tak kenal kata menyerah. Dari atas tandu dia membuat pasukan lawan frustasi. Sudirman berjuang hingga Belanda terusir dari Indonesia selamanya. Dan itulah kisah singkat Presiden Soekarno dan Jenderal Sudirman agresi militer. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.